Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Salam sejahtera yang saya hormati Bapak Dosen Abdul Khalid Munte MPSI sebagai pengampu mata kuliah Psikologi Umum dan saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baik, hadirnya saya di sini untuk memulai diskusi kita hari ini dari kelompok pertama akan memaparkan materi kami yang berjudul Selayang Pandang Psikologi. Sebelum kami memulai diskusi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok pertama yang beranggotakan saya Srinita Yani Sihombing sebagai moderator, Indah Giana sebagai pemateri pertama, dan Aisyah Amini sebagai pemateri kedua, dan Afriani Harahap sebagai pemateri ketiga. Terima kasih kepada moderator, saya Indah Giana. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, definisi psikologi. Secara harfiah, psikologi umumnya dimengerti sebagai ilmu jiwa. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Psikologi sebagai ilmu mengenai aktivitas individual digunakan secara luas, tidak hanya mencakup aktivitas motorik, tetapi juga mencakup aktivitas kognitif dan emosional. Definisi psikologi menurut para ahli. Yang pertama, Kalat 2003 mengatakan bahwa psikologi berfokus pada studi tentang pikiran dan jiwa. Yang kedua, Zimmer 2003 mengatakan bahwa psikologi didefinisikan sebagai studi ilmiah proses mental dan perilaku manusia mengenai fenomena persepsi, kognisi, emosi, kepribadian, perilaku, dan hubungan interpersonal. Yang ketiga, Sarwono 2009 mengatakan bahwa setelah psikologi berkembang luas dan dituntun mempunyai ciri-ciri sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, maka jiwa dipandang terlalu abstrak. Terima kasih kepada Indah Giana yang sudah menjelaskan isi dari materi pertama. Selanjutnya pemateri kedua yang akan dijelaskan oleh saudari kita Aisyah Amini. Sejarah berdirinya psikologi. Dilihat dari sejarah, psikologi sudah berkembang sejak berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum Masehi atau zaman Yunani. Sampai kesimpulan secara singkat berdirinya psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Jiwa telah dipelajari oleh para ahli filsafat dan para ahli ilmu fal, sehingga psikologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Para ahli filsafat kuno seperti Plato, Aristoteles, Hippokrates telah memikirkan hakikat jiwa dan gejala-gejalanya. Masalah-masalah kejiwaan ini juga dibahas pula oleh para ulama Islam. Pembahasan masalah psikologis merupakan bagian dari ilmu usuluddin dan ilmu tasawuf. Selanjutnya, pada abad pertengahan, psikologi masih merupakan bagian dari filsafat, sehingga objeknya tetap hakikat jiwa dan metodenya masih menggunakan argumentasi logika. Pengaruh pengetahuan alam dan fisiologi pada psikologi merupakan permulaan dari psikologi eksperimental. Psikologi dikukuhkan sebagai ilmu yang berdiri sendiri oleh Wilhelm dengan didirikannya laboratorium psikologi pertama di dunia di Jerman tahun 1879. Terima kasih kepada saudari kita Aisyah Amini yang telah menjelaskan isi dari materi kedua. Selanjutnya materi ketiga yang akan dijelaskan oleh saudari kita Afriani Harahap. Tentang sejarah perkembangan psikologi di Indonesia. Pendidikan psikologi di Indonesia pada tahun 1952 diawali oleh pidato ilmiah Profesor Dr. Slamet Iman Santoso dalam pengukuhannya sebagai guru besar Universitas Indonesia. Awal munculnya psikologi di Indonesia adalah sebagai bagian dari ilmu kedokteran dan psikotes, tetapi kemudian berkembang pesat serta menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor seperti pendidikan, sosial, dan olahraga. Di tahun 1960-an hanya ada 4 fakultas psikologi. Pada saat diresmikan sebagai sebuah fakultas yang mandiri, tahun 1961, setahun kemudian, di Bandung juga didirikan Fakultas Psikologi
sebagai hasil kerjasama antara Pusat Psikologi Angkatan Darat dan universitas. Perkembangan psikologi pada tahun 2008 sebagai terapan bisa dilihat dari program-program atau tingkat magister. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Afriani Harahap yang telah menjelaskan isi dari materi ketiga. Baiklah, yang akan menjelaskan isi dari materi keempat yang berjudul Psikologi dalam Pemikiran Islam adalah saya sendiri. D. Psikologi dalam Pemikiran Islam. Dalam Islam, psikologi adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam atau Al-Quran dan Hadis, akal, indera, dan intuisi. Dalam periode klasik, psikologi Islam dimulai sejak Islam ada, sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Namun pada perkembangannya, kajian mengenai jiwa atau nafs terpecah menjadi kelompok utama, yaitu periode ini berlangsung dari zaman kenabian hingga Daulah Umayyah. Jiwa dengan memperhatikan jasmani, keadaan tubuh manusia bisa jadi merupakan cerminan jiwanya. Dalam jasmani, tak lepas dari unsur bawahnya, yaitu hawa nafsu. Nafsu memiliki dua kekuatan, yaitu al-ghadab dan al-syahwat. Al-ghadab adalah kekuatan yang menggerakkan manusia untuk menghindar dari hal-hal yang membahayakan, sedangkan al-syahwat adalah kekuatan atau daya yang mendorong pada hal-hal yang menyenangkan yang mengikuti hasratnya. Akal dalam pengertian Islam bukan otak, melainkan daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Akal dalam Islam merupakan ikatan dari 3 unsur, yaitu pertama, pikiran, yang kedua, perasaan, dan yang ketiga, kemauan. Bila ikatan itu tidak ada, maka tidak ada akal. Kata T.M. Usman El-Muhammadi, akal adalah alat yang menjadikan manusia untuk menggunakan akalnya agar dapat memahami fenomena alam semesta ini. Kesimpulan dari penjelasan makalah yang kami bacakan tadi adalah psikologi bukan hanya soal kemampuan untuk menguasai informasi teknologi, tetapi kemampuan untuk menginternalisasikan nilai dalam kehidupan. Proses penginternalisasian nilai ini perlu menyentuh analisir-analisir tidak sadar di dalam tiap pribadi, sehingga ia mampu secara bebas untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya, serta agar mengenal distorsi-distorsi kesadarannya. Baiklah, terima kasih kepada dosen dan kepada teman-teman. Apabila ada kekurangan dalam makalah kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.